Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Mas. Sebelumnya perkenalkan nama saya M. Akmal Nugraha atau sehari-harinya dipanggil Akmal di sekitaran pertemanan saya. Saya berasal dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan angkatan 2024. Maaf banget nih Mas ganggu waktunya. Jadi di sini saya mau minta waktu Mas sebentar untuk bertanya dan meminta pendapat Mas tentang bagaimana eh, penerapan dan implementasi etika dan etiket di lingkungan ITS, khususnya kan kalau dari Mas kan dari departemen yang berbeda nih dengan dari saya, jadi butuh pandangan dari luar gitu loh Mas. Kalau boleh tahu, Masnya boleh memperkenalkan diri dulu nggak Mas? Baik, perkenalkan saya Abdurrahman Adiaksa, saya Teknik Mesin angkatan 2023. Baik, salam kenal ya Mas Rahman. Ya, Eh, Sebelumnya aku mau langsung bertanya aja nih, boleh ya Mas? ya, Kalau dari pandangan Mas sendiri setelah 1 tahun berkuliah di ITS nih, kira-kira apa sih implementasi yang Mas lakuin nih? Apa itu etika dan etiket menurut definisi Mas sendiri gitu loh? Oke, etika tuh menurut saya sendiri merupakan sopan santun ataupun mungkin bisa dibilang adab lah ya. Etika tuh bisa diterapkan di mana aja, kapanpun dan pada siapapun. Mungkin yang agak berbeda tuh etiket. Etiket tuh sesuai kondisi. Etiket kan aturan ya. Kalau di gambar ada etiket gambar, etiket untuk menggambar. Sama halnya dalam berinteraksi juga dengan manusia, mungkin sesama mahasiswa, sesama dosen. Itu etiketnya beda-beda. Sesama dosen mungkin lebih sopan, lebih banyak aturannya, lebih berhati-hatilah dibanding dengan mahasiswa. Oh, berarti kalau di lingkungan ITS sendiri ini yang paling utama yang harus kita terapkan etika itu kepada dosen ya Mas. Yang paling utamanya ya Mas. Ya, kepada dosen dan juga mungkin ke senior-senior atas juga kan harus Oh, ada sopan santun. oke Mas. Aku izin nanya lagi ya Mas untuk ke pertanyaan berikutnya. Ya, Bang. Kira-kira selain dosen dan lingkungan sesama mahasiswanya Mas, ke siapa lagi sih di lingkungan ITS dan mungkin di lingkungan sekitar kita ya orang-orang yang bisa kita yang seharusnya kita perlakukan dengan melakukan dan melakukan etika dan etiket ini sih Mas. Etika dan etiket nih gak hanya dosen dan mahasiswa, bisa ke siapapun, ke mungkin ke adik tingkat pun bisa juga, ataupun ke saudara-saudari, ke keluarga pun bisa, karena ya etiket ini emang dasarnya pada manusia, kan berbuat sopan, menghormati, saling menghormati, itulah dasarnya. Uh, Izin ya Mas, berarti bisa aku simpulin kalau etika dan etiket ini juga bagian dari tata cara berinteraksi dengan sesama manusia gitu ya Mas. Iya, Oh, etika tuh kalau aku memandanginnya kurang lebih kayak adab lah, di mana-mana sama. oh. Eh, aku izin lanjutin ke pertanyaan berikutnya Mas. Kalau dari pandangan Mas nih, eh, kapan saja sih kita waktu yang benar melakukan etika dan etiket itu? Terus di mana aja sih waktu yang seharusnya kita melakukan etika dan etiket ini Mas? Kalau menurut Mas? Waktu untuk melakukan etika dan etiket sebenarnya bisa kapan saja. Mungkin yang agak harus perhatikan waktu itu terhadap dosen ataupun kawan-kawan lainnya. Semisal ngechat di waktu malam hari, nge-WA malam hari itu kan agak kurang enak. Udah bukan waktu aktif perkuliahan, kita malah mengganggu waktu istirahat dosen. Palingan untuk waktu begitu. Berarti dari segi waktu kita juga harus bisa memperhatikan situasi dan kondisi gitu ya Mas? Iya, Oh, aku izin bertanya lagi Mas nih. Aku kepikiran dari tadi kan kita bicarain etika dan etiket nih Mas. Kira-kira kenapa sih kita harus melakukan etiket ini dan juga setelah kita tahu nih kita harus ngelakuin etiket untuk apa?
kalau dari Mas sendiri gimana sih cara yang Mas lakukan sehari-harinya untuk melakukan etika dan etiket ini di lingkungan Mas sehari-hari, Mas? Pelaksanaan etika, ku pengaplikasian dari etika dan etiket yang ku jalani sehari-hari ya sebagaimana interaksi dengan orang lain, terutama ya sama kawan-kawan, ya menghormati lah. Canda boleh, tapi jangan canda yang berlebihan seperti bawa sara ataupun merendahkan lawan bicara kita. Kalau terhadap dosen ya sebagaimana kita juga terhadap guru di sekolah dulu lah. Kalau jumpa nyapa, salim, awal awal kalimat dan akhir kalimat diberi Pak. Seperti Pak izin bertanya Pak, kan di awal dan di akhirnya dikasih kata Pak. Dan setelah semisal kita bertanya kepada dosen, kita akhiri dengan terima kasih Pak. Gitu kurang lebih untuk sehari-hari, terutama untuk ya di kelas atau di mana. Tiba-tiba muncul pertanyaan baru nih Mas di benak Akmal nih Mas. Akmal izin tanya lagi ya Mas. Kalau untuk dari Mas ini kan sudah setahun udah mau 2 tahun ya malah. Udah mau 2 tahun menjalankan perkuliahan di ITS ini. Nah, kalau dari Mas sendiri kira-kira apa aja sih manfaat dan benefit yang udah Mas rasakan setelah Mas menerapkan prinsip-prinsip etika dan etiket ini kepada orang-orang di sekitar Mas dan pada lingkungan Mas sendiri nih Mas? Benefit yang ku rasakan ya terutama sama kawan-kawan jadinya tidak terlalu kaku sama kawan-kawan, jadi lebih dekat lah karena tata bahasa kita juga enak kan didengar, enak dipahami, nggak belak-belakan kalau ngomong. Sama terhadap dosen ya jadinya lebih hati-hati aja, yang awalnya mungkin agak takut ngomong sama dosen, setelah tahu etika dan etiket ini lebih bisa merancang kata-kata yang pantas diucapkan ke dosen, jadi nggak terlalu kaku ataupun takut lagi berinteraksi dengan dosen. Izin ya Mas, berarti dari sini aku ngerasa Mas tuh jadi lebih bisa terbuka kepada lingkungan Mas gitu ya setelah mengetahui gimana cara berbicara yang baik sesuai etika dan etiket gitu ya Mas. Iya mal, apalagi aku kan dari Riau, kamu pun dari Kepulauan Riau. Kita cara ngomongnya agak berbeda dengan orang sini. Jadi kurang lebih etika dan etiket nih semacam bahasa yang paling netral lah. Bisa dikomunikasikan untuk ke orang dari timur ataupun dari barat atau dari mana lah. Untuk menyatukan kayak budaya-budaya dari beberapa etiket yang berbeda kita satukan di sini gitu ya Mas. Ya kurang lebih gitulah. Jadi paling netral. Oh, baik Mas. Mungkin untuk saat ini itu dulu Mas yang mau aku tanya-tanyain. Mungkin nanti kalau misalnya muncul pertanyaan lagi, boleh ya Mas? Boleh. Aku tanya-tanyain lagi sama Mas. Aku cukupin dulu di sini ya Mas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini jadi aku mau menyimpulkan tentang hasil dari interviewku bersama cutting yang berasal dari fakultas lain tentang etika dan etiket. Jadi di sini bisa aku simpulin bahwa etika dan etiket itu adalah hal yang berjalan beriringan, di mana etika merupakan nilai-nilai yang berasal dari hati nurani itu sendiri yang menjadi pembeda antara kebenaran dan kesalahan. Untuk implementasinya sendiri, etika ini merupakan sesuatu hal yang dilakukan kapan saja dan di mana saja, tetapi dengan mengingat kondisi dan situasinya. Nah, lalu dengan etiket sendiri juga kurang lebih sama dengan etika, akan tetapi dipengaruhi oleh situasi, ruang, dan sosial budayanya sendiri. Nah, kalau dari penerapannya sendiri, etiket ini lebih ke fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisinya, berbanding dengan etika yang dilakukan kapanpun dimanapun. Semisal seperti contoh, saat kita berkata benar dan berkata jujur, itu merupakan bagian dari etika. Akan tetapi apabila kita
berkata dengan suara yang keras itu merupakan bagian etiket di beberapa bagian budaya. Eh, di budaya lain kita juga menemukan etiket bahwa kita harus berbicara dengan sopan dan santun, lemah dan lembut. Bukan berarti berbicara dengan suara yang keras merupakan hal yang tidak sopan, tetapi itu merupakan etiket yang berbeda dari budaya yang biasa kita jalani. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.